Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang MDGs dan SDGs. Kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Indah Fatmawati. Saya Lulu Regita Handayani. Saya Susanti. Saya Meira Susanti. Untuk mengawalinya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa itu MDGs? MDG itu singkatan sebenarnya dari Millennium Development Goals. Nah, dia itu adalah sebuah paket berisi tujuan yang mempunyai batas waktu dan target terukur untuk menanggulangi kemiskinan, kelaparan, pendidikan, diskriminasi perempuan, kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit, dan perbaikan kualitas lingkungan. Jadi sejatinya MDGs, tadi sebutnya MDGs, Millennium Development Goals itu tujuannya untuk apa ya? Untuk melevel up eh, standar negara-negara di dunia. Tujuannya itu. Saya tidak mau tadi. Oke. Kemudian seperti yang dipaparkan sebelumnya bahwasanya MDGs ini dia memiliki tenggat waktu yaitu berakhir pada September 2015. Namun pada prakteknya MDGs itu nantinya akan diteruskan kepada turunannya yaitu SDGs. Apa itu SDGs? Yaitu Sustainable Development Goals. Jadi MDGs ini adalah MDGs ini disepakatinya basicnya itu dari dokumen The Future We Want dalam UN Conference, jadi dalam konferensi PBB pada September 2015. Karena itulah MDGs itu dia membidik masalah yang lebih beragam dan detail serta menyasar seluruh penduduk pada semua kelompok usia dan latar belakang dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau tadi Bu Gita itu menjelaskan tentang MDGs, sekarang saya menjelaskan tentang SDGs-nya. Nah, apa sih antara MDGs sama SDGs itu? Nah, jadi kalau tadi Bu Gita bilangnya MDGs, sekarang kita ke SDGs yaitu Sustainable Development Goals. Nah, maksudnya apa sih? Jadi MDGs itu dibuat pada tahun 2000 sampai waktunya itu sampai 2015. Nah, ketika sudah sampai 2015, pada tanggal 25 September 2015 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu PBB. Jadi para pemimpin dunia secara resmi itu mengesahkan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau bisa kita sebut juga dengan Sustainable Development Goals. Nah, sebagai kesepakatan pembangunan global. Jadi kalau misalnya ada yang bingung sama MDGs sama SDGs itu apa sih bedanya? Nah, perbedaannya itu MDGs ini tuh udah selesai nih bilangnya ya. Jadi 2015 itu sudah berakhir dan dilanjutkan dengan SDGs seperti itu. Nah, makanya kita bisa bilang juga dalam bahasa Indonesia itu TPB, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Nah, tujuan SDGs ini dikembangkan untuk menggantikan Millennium Development Goals gitu. Dan berkembang, di mana MDG tadi sudah disebutkan bahwa tujuannya di bidang pendidikan yaitu untuk memastikan bahwa seluruh anak mendapatkan pendidikan dasar. Sorry, kecilin dikit volumenya. Nah, dari hasilnya itu sebanyak 94,7% itu terwujud pada target anak yang menerima pendidikan di bawah sekolah dasar. Nah, relevansi yang pertama adalah bahwa SDGs itu mempunyai tujuan utama yaitu mengentaskan kemiskinan melalui pembentukan modal manusia. Nah, pembentukan modal manusia ini dimaksudkan adalah bagaimana kita memberdayakan atau bagaimana kita mencetak manusia-manusia agar bisa berkarya ya. Nah, karya ataupun kualitas yang dihasilkan manusia itu tentu saja bisa diperoleh melalui pendidikan yang tadi sudah disebutkan bahwa pada dasarnya pendidikan tadi merupakan modal utama yang bisa mempengaruhi perkembangan bangsa dan negara.
Nah, selanjutnya ada juga kita ketahui bahwa sistem pendidikan ya, terutama dikaitkan dengan Indonesia, MDGs dan SDGs itu, Indonesia ini pada dasarnya pernah mengalami beberapa masalah yang mengakibatkan kualitas pendidikan kita itu menjadi rendah. Nah, biasa dulu itu dari referensi yang pernah saya baca itu rendahnya pendidikan itu bisa dilihat dari lemahnya sektor manajemen pendidikan, yaitu di mana tidak terjadi keseimbangan sarana dan prasarana pendidikan di beberapa daerah serta desa ya, terutama untuk di daerah misalnya IDT atau investasi desa tertinggal, kemudian adanya rendahnya dukungan dari pemerintah serta standar evaluasi pembelajaran yang juga masih sangat rendah. Nah, jalan dengan hal tersebut, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita dalam rangka menyelesaikan permasalahan mengenai perkembangan pendidikan dan pembentukan keterampilan hidup. Nah, di mana institusi-institusi pendidikan yang ada di Indonesia juga berkembang, itu disesuaikan atau relevan dengan gambaran untuk pertanyaan seputar MDGs dan SDGs. Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Mungkin salah satunya melalui Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja telah menyempurnakan lebih dari 80 undang-undang untuk mendorong kemudahan berusaha dengan tetap mengedepankan aspek berkelanjutan atau kelestarian lingkungan pada tanggal 15 Juni 2021. Itu saja, mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan. Ibu Gita barangkali, Bu Mera, Bu Indah. Bu, kita lagi kebanyakan mikir, Bu. Sedikit tadi Bu Elsi kan, apakah pemerintah sudah melakukan upaya untuk apa Bu? Untuk mengupayakan pembangunan berkelanjutan ya? Mana Ibu? Iya. Oke, untuk Bu Elsi. Iya Bu, ya. betul. Jadi untuk pembangunan berkelanjutan ini kan sejalan dengan kualitas sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia otomatis dia berkaitan dengan sekolah formal, pendidikan formal. Maka dari itu salah satunya adalah pemerintah mengupayakan di bidang pendidikan, which is anak jaksel banget saya. Yang mana artinya jadi pemerintah itu mengupayakan peningkatan SDM, sumber daya manusianya itu, kalau misalnya pintar arif bijak dengan wawasan luas, kemudian juga dengan akhlak yang baik, maka diharapkan ke depannya sumber daya manusia yang baik tersebut juga mempengaruhi kemakmuran suatu bangsa, termasuk bahasa Indonesia. Begitu Ibu Elsi. Terus saya tambahin lagi ntar kalau ada ide. Ntar. Terima kasih Bu Lulu, Bu Santi. Gita, please. Ya, Bu Gita. Ya, maaf. Maafin. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Anissa ya. Pertanyaan tadi, bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat mendukung pembangunan ekonomi? Cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan ekonomi ada beberapa, yaitu yang pertama, mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai, termasuk yang berorientasi pada keterampilan. Kemudian yang kedua, mengembangkan sistem pelatihan di luar lembaga pendidikan. Contohnya kursus-kursus mungkin untuk meningkatkan keterampilan, kursus-kursus memasak, atau kursus-kursus yang menjahit yang bisa menunjang kemampuan para wanita yang memiliki potensi untuk berkarir kali ya. Itu aja Bu Anissa. Teman-teman yang ingin menambahkan, silahkan Bu Mera. Ya, baik. Saya coba menambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Santi. Tadi bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas SDM ya Bu. Tadi Bu Santi sudah sebutkan bahwa salah satu upayanya adalah bagaimana kita mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai
yang berorientasi pada keterampilan. Mungkin perlu ditambahkan bahwa yang berorientasi keterampilan maksudnya adalah bahwa pengembangan pendidikan ini tidak didasari pada bagaimana cara pendidik atau guru itu meningkatkan kualitas peserta didik secara akademik saja, tapi bagaimana meningkatkan kualitas peserta didik ataupun pendidikan itu dengan memberikan banyak keterampilan. Nah, keterampilan ini seperti yang mungkin sudah diterapkan pada beberapa kurikulum yang dilaksanakan di Indonesia. Menurut saya sih seperti apa namanya kurikulum Merdeka ya, banyak yang di mana kita banyak menggunakan project based learning itu arahnya itu adalah bagaimana kita dapat memotivasi siswa atau merangsang siswa untuk menggali potensi ya, membuat suatu karya yang pada hakikatnya nanti bisa meningkatkan keterampilan dalam apa namanya bidang pendidikan. Nah, peningkatan dalam bidang tersebut otomatis nanti secara apa namanya secara real nanti dapat pastinya dapat meningkatkan sumber daya manusia. Jadi kalau misalnya dari segi pendidikan saja kita sudah bisa meningkatkan, memotivasi, otomatis manusia-manusia Indonesia sumber daya menjadi potensial untuk dapat berkreasi dalam segala bidang. Mungkin itu saja tambahannya Bu Santi. Oke, bagaimana dengan Bu Anissa? Sudah cukup pertanyaan dari yang setelah kami jawab? Ya, sudah cukup Ibu. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian saya ingin menjawab pertanyaan Pak Tangkas ya. Apa saja upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan? Iya, Pak Tangkas? Iya, seperti itu, Bu. Tapi saya fokuskan pada bidang pendidikan. Iya, seperti itu, Bu. Tapi saya terfokus tadi pertanyaannya ke bidang pendidikannya, Bu. Baik, Bu Lulu bisa bantu Bu Lulu atau Bu Merah menjawabnya. Kalau yang dari bidang pendidikan kan tadi utamanya adalah bagaimana kita meningkatkan taraf pendidikan itu atau tingkatan pendidikan itu tidak hanya dengan memberikan suatu pendidikan yang bersifat teoritis atau akademik saja ya Pak Formal, tapi juga bagaimana kita memberikan keterampilan kepada mereka. Nah, salah satunya itu adalah misalnya beberapa program yang ada di kurikulum kita, misalnya dari kurikulum 13 atau skala Moore juga itu kan pada dasarnya juga bagaimana banyak diberikan keterampilan kepada para siswa. Jadi pendidikan juga tidak hanya berperan sebagai generasi baru yang bisa menjadi agent of change saja, agen perubahan, tapi juga bisa menjadi agent of producer. Jadi bagaimana kita dapat menciptakan perubahan, bukan hanya kita menjadi agen perubahan, tapi bagaimana menciptakan perubahan sehingga peradaban jadi kalau mungkin sebelumnya ya Pak, kayaknya susah banget ya bagi kaum perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Jadi mungkin nih apakah ini larinya juga ke kesetaraan gender atau tidak? Saya juga kurang paham ya Pak Arum ya. Ada nggak tuh keterkaitannya Pak? Jadi dengan adanya pemerataan akses secara adil bagi semua anak. Baik, jadi dari presentasi dan diskusi yang telah dilakukan dan dipaparkan, baik MDGs maupun SDGs merupakan program yang telah tersusun dan disusun oleh United Nations atau PBB dengan upaya untuk menciptakan kesejahteraan secara global. Namun, MDGs sendiri sudah expired atau sudah tidak berlaku sejak tahun 2015 sehingga dia memiliki extend atau program perpanjangan yaitu SDGs, di mana SDGs sendiri dia dikembangkan sehingga memiliki 17 poin yang diupayakan untuk lagi-lagi membangun keberlangsungan hidup yang lebih baik dan akan berakhir di tahun 2030. Sekian presentasi dan diskusi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Lah, kok
Baik, jadi sekian presentasi dan diskusi dari kelompok 2. Terima kasih banyak sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.